Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo Ibu Sri Rizky Artini dan halo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Asrofi, biasa dipanggil dengan Farel. Saya mahasiswa aktif semester 4 jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas 4 PJJB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tema ke-14, yang mana 14 itu merupakan nomor absen saya. Tema 14 itu mengenai tentang sinyal GPS dan pengamatan GPS. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu waktu lama lagi, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai sinyal GPS dan pengamatan GPS. Nah, sebelum kita membahas suatu pembahasan yang lebih dalam dan lebih jauh lagi, saya ingin sedikit mereview singkat mengenai apa itu sinyal GPS. Sinyal GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System atau sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri setidaknya kurang dari 24 satelit. Atau kata lain ialah sinyal GPS merupakan suatu sinyal dari global konstelasi yang terdiri tidak kurang dari 24 satelit yang membawa informasi mengenai koordinat posisi secara akurat dan global. Nah, fungsi utama dari GPS itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai alat navigasi utama. Seperti sebagai alat navigasi untuk transportasi, yakni mobil, motor, kapal, bahkan pesawat terbang. GPS akan membantu sebagai alat untuk mengarahkan kepada lokasi yang ingin dituju, sehingga dapat mengurangi suatu kejadian atau suatu peristiwa tersesat pada saat proses perjalanan. Nah, pada gambar di samping terlihat suatu ilustrasi mengenai perjalanan sinyal GPS untuk sampai kepada reservoir di permukaan bumi. Pada gambar pertama ini dapat kita lihat bahwa fenomena yang akan dialami oleh sinyal GPS dalam perjalanannya kepada reservoir di permukaan bumi, sedangkan pada gambar yang kedua adalah medium dan kejadian yang akan dialami oleh suatu sinyal GPS. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan saya jelaskan pada slide yang selanjutnya. Baiklah, ini merupakan slide yang selanjutnya, yang mana kita ketahui bahwa sinyal GPS dalam perjalanannya ialah dari satelit ke receiver di permukaan bumi. Sinyal GPS harus melalui medium yang dinamakan dengan ionosfer dan troposfer. Nah, ketika sinyal GPS melewati medium ionosfer, sinyal GPS akan mengalami suatu fenomena yang dinamakan dengan refraksi atau pembiasan dan sintilasi atau yaitu suatu proses pelemahan gelombang radio setelah melewati medium ionosfer. Lalu ketika melewati medium troposfer, sinyal GPS akan mengalami suatu pelemahan gelombang radio dan setelah melewati kedua medium tersebut, sinyal GPS yang akan diterima atau dilewati oleh receiver di permukaan bumi akan mengalami suatu pemantulan oleh benda-benda di sekitar antena receiver, sehingga sinyal GPS tersebut akan mengalami suatu fenomena yang dinamakan dengan fenomena multipath. Nah, multipath sendiri itu ialah suatu fenomena di mana sinyal GPS yang diterima oleh receiver di permukaan bumi akan mengalami suatu kesalahan dan bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu proses mengenai penentuan posisi dan informasi yang dibawa oleh sinyal GPS tersebut. Setelah itu, barulah sinyal akhir GPS yang kita peroleh saat ini dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan
Maaf, maksud saya gambar yang di sebelah kiri saya ini merupakan suatu proses fenomena dan juga perjalanan sinyal GPS ketika sampai kepada receiver di permukaan bumi. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan mengenai sinyal GPS dan pengamatan GPS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila terdapat suatu kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah tentunya saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.